Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Hanika Putra Aditya Pratama dengan NIM akhir 1014. Di sini saya akan menjelaskan LKM 2, yaitu soal pembahasan mengenai penggunaan Matplotlib dalam menampilkan grafik visual data. Nah, jadi langsung saja kita masuk ke soalnya. Untuk soal yang pertama di sini buatlah sebuah plot visualisasi dengan dua garis dalam satu gambar menggunakan array berikut. Array 1 di sini ada koordinat 1,2, 3,8, 5,4, 7,10, 9,6, 11,14. Terus ada ketentuan juga terkait garis dari warna atau warna plotnya juga. Di sini garisnya itu warna merah. Terus bentuknya itu putus-putus, ketebalannya 3. Koordinatnya itu memiliki marker diamond dengan warna tepi hitam dan warna isi arraynya itu oranye berukuran 10. Lalu ada array 2 di sini. Koordinatnya 1,14, 3,6, 5,10, 7,4, 9,8, 11,2. Nah, array ini itu warnanya garisnya biru dengan garis titik-titik, ketebalannya 2. Setiap titik koordinat memiliki segitiga ke atas dengan warna isi hijau berukuran 12. Jadi di sini kita akan menggunakan dua import. Yang pertama yaitu import numpy snp untuk menginisialkan sebuah array, karena sumbu-sumbu ini yaitu sumbu x dan sumbu y kita simpan dalam sebuah array. Lalu import matplotlib.pyplot kita inisialkan sebagai plt. Tujuannya di sini untuk menampilkan visualisasi data. Matplotlib sendiri itu untuk mempermudah kita dalam memvisualisasikan data. Pyplot ini supaya kita lebih mudah lagi dalam menentukan data. Misal kita ingin memberikan judul atau mengganti warna dan lain-lain. Nah, di sini kita inisialkan terlebih dahulu sebuah variabel yaitu array x1 atau array x dan array y1 atau array y, yaitu sumbu x dan sumbu y. Sumbu x itu adalah koordinat yang pertama ini dan sumbu y itu adalah yang kedua ini. Jadi sumbu x-nya kita masukkan terlebih dahulu yaitu 1, 3, 5, 7, 9, 11. Untuk sumbu y-nya 2, 8, 4, 10, 6, 14. Jadi akan seperti ini. Lalu di sini kita akan menggunakan plt.plot. Fungsinya itu di sini kita akan mencetak sebuah array atau memvisualkan gambar sebuah array dengan dua sumbu, yaitu sumbu x yang bagi urutannya itu yang pertama, lalu yang kedua ini adalah sumbu y. Sumbu x itu diambil dari array x-nya, lalu untuk sumbu y kita ambil dari array y-nya. Nah, lalu untuk lifestyle ini adalah model garisnya, yaitu di sini untuk garisnya itu putus-putus. Nah, ya garis putus-putus, maka kita inisialkan seperti ini. Ada strip 2 ini. Lalu untuk warnanya merah, warna garisnya itu merah. Lalu untuk ketebalan garisnya, line weight-nya itu adalah 3. Markernya atau penanda dari setiap pertemuan sumbu x dan sumbu y ini ada diamond, yaitu kita singkat di sini sebagai D atau diamond. MS-nya atau marker size-nya itu 10, yaitu ukuran dari si penanda ini berapa. MFC-nya atau marker face color atau warna isi dari si markernya ini yaitu orange, warna oranye. Lalu MAC-nya marker edge color. Nah, itu warnanya black. Ini adalah garis tepi atau border dari si markernya yaitu black. Lalu di sini kita ada array 2 di sini. Yang isinya itu x-nya adalah 1, 3, 5, 7, 9, 11. Lalu untuk y-nya yaitu 14, 16, 10, 4, 8, 2. Nah, di sini kita juga simpan dalam sebuah array. Lalu di sini ada plt.plot yang untuk menampilkan visualisasi gambar dari grafiknya, yaitu di sini ada array sumbu x dan array sumbu y dari si array yang kedua. Lalu untuk lifestyle-nya karena tadi itu dimintanya titik, maka seperti ini, yaitu titik 2 akan menggunakan titik 2 seperti ini. Untuk warnanya adalah biru, ketebalan dari garisnya adalah 2, markernya segitiga atas atau segitiga sama kaki atau sama kaki. Nah, kita inisialkan tuh seperti ini markernya. Lalu untuk ukurannya, marker size-nya yaitu 12. Isinya yaitu marker face color yaitu green. Isi dari si segitiganya itu adalah hijau. Lalu ketika di sini ada plt.show ini fungsinya untuk menampilkan grafik yang telah kita buat, yaitu ada grafik dari array 1 dan array 2 yang kita udah misalkan di sini yaitu di plotnya ya tadi.
Ketika kita run programnya ini, maka akan menampilkan seperti ini. Ini adalah array yang satu tadi, ini bentuknya diamond, garisnya merah-merah, lalu isiannya kuning, tepiannya itu hitam. Ini juga yang ini masuk ke array yang kedua. Di sini menggunakan segitiga atas, jadi bentuknya segitiga atas itu seperti ini. Lalu untuk bentuk garisnya tadi itu titik-titik warnanya biru. Baik, kita lanjut ke soal yang nomor 2. Di sini untuk soal yang nomor 2, di sini kita diminta untuk membuatkan sebuah plot dengan koordinat 10,15, 20,28, 20,22, 40,45, 50,39, 60,60, 70,5, 80,72, 90,68, 100,85. Lalu di sini ada ketentuan. Di sini kita diminta untuk menambahkan judul grafik, yaitu grafik perkembangan data. Lalu ada ketentuan fontnya juga. Di sini kita menggunakan font Times New Roman, ukuran 16, warna ungu, stylenya itu italic. Nah, lalu di sini kita juga diminta untuk menambahkan text label, yaitu di sumbu X dan sumbu Y-nya. Yaitu di X-nya kita nambahin periode atau hari. Lalu di sini sumbu Y-nya kita diminta untuk nilai pengukuran. Lalu ada format dari fontnya sendiri. Ukurannya 12, fontnya Calibri, warnanya itu merah tua dan warna kuning. Nah, jadi langsung aja kita membuat inisialisasi variabel lagi dari titik koordinat ini, yaitu koordinat X dan koordinat Y. Yaitu di sini ada array X dan ada array Y yang kita simpan dalam sebuah array menggunakan numpy. Nah, lalu di sini kita tentukan terlebih dahulu letak dari posisi kedua variabel ini. Di sini kita menggunakan plt.plot, yaitu plt.plot tadi untuk memvisualisasikan sebuah gambar grafik, ya, gambar grafik. Jadi ada sumbu X dan sumbu Y-nya di sini. Jadi yang pertama sumbu X, yang kedua ini adalah sumbu Y. Lalu di sini kita akan menambahkan judul. Untuk menambahkan judul, kita akan menggunakan salah satu fungsi yaitu plt.title. Tujuannya untuk menambahkan judul, yaitu di sini judulnya grafik perkembangan data. Nah, lalu untuk font name-nya atau font family-nya di sini kita menggunakan Times New Roman. Jenis fontnya menggunakan Times New Roman. Font size-nya, ukuran dari font atau teksnya yaitu 16, warnanya purple atau ungu. Lalu untuk font style-nya atau style dari si teksnya tadi italic atau miring di sini. Nah, lalu kita diminta untuk menambahkan nama ya di sumbu X dan sumbu Y-nya untuk plt_x label. Nah, kita untuk menambahkan penamaan di sumbu X-nya kita akan menggunakan X label, yaitu di sini periode dalam kurung hari. Untuk font name-nya atau jenis fontnya itu akan adalah Calibri, font size-nya 12, colornya itu merah tua atau warnanya merah tua. Ya, label nilai pengukuran juga sama Calibri, untuk ukuran fontnya 12, warnanya itu kuning. Lalu kita panggil lagi menggunakan plt.show. Jadi hasilnya itu nanti seperti ini. Akan ada tambahan judul di dalam grafiknya, yaitu grafik perkembangan data. Ini menggunakan Times New Roman dan bentuknya ini italic karena bercetak miring. Lalu ini juga ada nilai pengukuran, warnanya itu kuning. Lalu di sini juga ada periode dalam kurung hari, warnanya itu merah tua. Jadi untuk bentuk grafiknya itu seperti ini. Oke, kita akan masuk ke soal yang nomor 3. Di soal yang nomor 3 kita diminta untuk membuat sebuah plot visualisasi yang berisi 4 subplot dengan konfigurasi 2 array x2. Masing-masing subplot menggunakan jenis grafik dan array berikut. Jadi ada posisi subplotnya, yaitu ada 1, 1, 2, 3, 4, 5 sumbu X ya. Lalu sumbu Y-nya 10, 24, 36, 12, 48. Lalu jenis plotnya di sini yaitu garis biasa. Lalu subplot yang kedua yaitu X-nya 2, 4, 6, 8, Y-nya 5, 15, 10, 20. Garis dengan markernya bintang, penandanya itu bintang di sini. Lalu yang ketiga yaitu X-nya yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, Y-nya 0, 1, 4, 9, 16, 25. Jenis plotnya garis putus-putus merah. Lalu untuk subplot yang keempat, X-nya yaitu 1, 3, 5, 7, Y-nya 7, 5, 3, 1. Garisnya warna ungu, line white-nya atau ketebalan dari garisnya yaitu 4. Langsung saja di sini. Jadi untuk subplot adalah plot di dalam plot, yaitu kalau kita tadi sudah tahu penggunaan plot sendiri itu untuk memvisualkan sebuah array dalam gambar atau grafik. Nah,
Jadi di dalam grafik itu kita bisa membagi lagi atau mencetaknya itu dalam sebuah grid menggunakan subplot. Jadi ada plot di dalam plotnya lagi. Tujuannya supaya apa? Tujuannya supaya tidak ada penanti ketika kita melakukan analisis. Karena kalau kita menjadikan plot-plot itu dalam plot sendiri, maka nantinya akan ribet dalam penggunaannya karena kita masih perlu melihat satu gambar lagi ke gambar lain. Jadi supaya lebih singkat kita jadikan menggunakan subplot saja. Nah, jadi di subplot yang pertama yaitu array, x-nya itu kita inisialkan lagi di sini dan y-nya kita juga inisialkan lagi di sini. Bedanya di sini itu ada plt.subplot. Yaitu plt.subplot itu apa? Sini di dalam plt.subplot ini itu ada baris, kolom, dan juga posisi. Di sini kita akan mencetak dua baris, lalu kolomnya itu juga dua baris, dan posisi yang pertama. Maksudnya itu 2,2,1 itu seperti itu. Nah, jadi kita akan memposisikan array yang dua ini atau sumbu x atau sumbu y yang di bagian subplot 1 ini itu sebagai posisi yang pertama dengan ketentuan untuk gridnya itu adalah 2,2, barisnya ada 2, juga kolomnya juga ada 2. Nah, lalu kita inisialkan lagi di sini untuk plotnya yaitu ada sumbu x dan sumbu y untuk memvisualisasikan datanya. Lalu untuk subplot yang kedua itu sama, cuman bedanya di sini ada di posisi yang kedua. Tadi di posisi yang pertama, sekarang itu posisinya yang ada di kedua. Nah, di sini ada pembedanya. Di sini menggunakan penanda berbentuk bintang. Maka kita tambahkan di sini marker bintang. Untuk yang ketiga juga sama, di sini posisinya masuk posisi yang ketiga. Nah, lalu di sini menggunakan line style-nya atau bentuk dari garisnya yaitu garis-garis putus untuk warnanya merah. Nah, lalu untuk yang keempat di sini juga sama, tapi di sini posisinya yang keempat. Nah, lalu untuk plotnya sendiri di sini menggunakan warna ungu untuk ketebalan garisnya itu 4. Lalu kita panggil lagi menggunakan plt.show. Nah, jadi nanti 4 hasil dari visualisasi data itu tadi itu tidak tampil di luar gambar atau menjadi satu gambarnya di sini. Yaitu sesuai ketentuan tadi subplotnya 2,2. Jadi barisnya ada 2, 1, 2, lalu kolomnya ada 2, 1, 2. Nah, lalu untuk posisinya tadi yaitu yang pertama itu ada di sini 2, 3, dan 4. Baik, kita akan masuk ke soal yang nomor 4. Di sini kita diminta untuk membuat visualisasi scatter plot dengan 3 kelompok data dalam satu gambar menggunakan data berikut. Jadi ada kelompok A, koordinatnya itu 2, 4, 6, 8, 10, X-nya, lalu Y-nya 5, 7, 3, 9, 6. Warnanya biru, ukuran titiknya itu 100, transparasi atau alfa kita nyebutnya itu 0,8. B nya 1, 3, 5, 7, 9, 11, Y nya 8, 2, 10, 4, 6, 12. Warnanya merah, ukuran titiknya itu 200, transparasi itu 0,5. Untuk C nya, X nya 2, 5, 8, 11, Y nya 11, 4, 9, 2. Warna hijau, ukuran titik 50, transparasi 1. Di sini kita juga diminta untuk menambahkan yaitu judulnya, figur, nah lalu labelnya, sumbu X dan sumbu Y nya. Langsung saja kita masuk ke soalnya. Nah, jadi di sini kita akan membuat titik koordinatnya terlebih dahulu yang kita simpan dalam sebuah array yaitu kelompok A terlebih dahulu. Ada X dan Y. Lalu di sini kita akan menggunakan plt.scatter. Plt.scatter ini fungsinya dia itu untuk penanda. Tapi sama seperti marker, cuman bedanya di sini dia tuh cuman penanda dan gak ada garisnya di sini. Nah, jadi scatter ini digunakan untuk penanda titik untuk menentukan atau menandai pertemuan antara satu titik sumbu X dan sumbu Y nya. Nah, jadi ketika kita menggunakan scatter maka nanti akan menggunakan penanda titik atau persebaran. Nah, jadi di sini untuk warna dari penanda titiknya tadi yaitu menggunakan warna biru, colornya biru. Lalu untuk lebar atau luas dari si titiknya itu adalah 100. Lalu untuk transparasi atau alfanya yaitu 0,8.
Yang kedua juga sama, di sini juga menggunakan plt.scatter, warnanya di sini itu merah. Lalu untuk size dari si atau ukuran dari si titiknya itu 200, alfanya 0,5 atau transparansi dari titiknya itu 0,5. Nah, C itu juga sama buat cara pemanggilannya. Di sini untuk warnanya itu hijau, untuk ukurannya 50, alfanya 1. Nah, di sini kita juga menambahkan lagi yaitu judul dan juga teks pada sumbu X-nya dan juga sumbu Y-nya. Di sini untuk judulnya yaitu perbandingan 3 kelompok data, lalu untuk teks di sumbu X yaitu variabel X, di sumbu Y yaitu variabel Y. Lalu kita tinggal panggil aja di sini menggunakan plt.show. Nah, sehingga ketika kita run nanti akan muncul langsung persebaran dari pertemuan dua sumbu yaitu sumbu X dan sumbu Y-nya di sini, yaitu ditandai dengan scatter tadi, yaitu titik-titik seperti ini. Yaitu untuk titik yang pertama kita tadi tandakan sebagai biru, lalu untuk titik yang kedua kita tandakan tadi itu sebagai merah, untuk titik yang ketiga kita tandakan tadi itu sebagai hijau di sini. Nah, jadi di sini juga ada keterangan mengenai opacity atau transparansi dari si scatternya itu tadi, ada 0,8, 0,5 dan 1. Di sini juga ada judul, tambah judul di sini yaitu perbandingan 3 kelompok data. Nah, lalu di sini di sumbu Y-nya itu ada variabel Y dan di sumbu X-nya itu ada teks variabel X-nya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan soal yang nomor 5. Di sini kita diminta untuk membuat sebuah visualisasi dengan dua subplot berdampingan, yaitu satu baris dan dua kolom. Lalu untuk subplot kiri yaitu adalah grafik garis. Di sini kita diminta untuk membuat grafik garis dengan koordinat 0, 2, 4, 6, 8, 10 untuk X-nya, Y-nya 3, 7, 5, 11, 9, 15. Untuk warna garisnya yaitu oranye. Style dari garisnya atau bentuk dari garisnya yaitu garis titik. Untuk ketebalannya yaitu 2,5 dari garisnya. Di sini juga ada penandanya, markernya itu lingkaran, ukurannya 8, warna tepinya itu hitam, lalu warna isi dari markernya itu kuning. Juga ada tambahan teks yaitu judul. Di sini adalah tren data waktu dan teks juga di label X-nya waktu, label Y-nya itu nilai. Lalu di sini kita diminta untuk membuat subplot kanan juga, yaitu di sini diminta untuk menampilkan scatter plotnya. Scatternya itu ada scatter 1 dan scatter 2. Scatter 1 di sini untuk sumbu X-nya yaitu 1, 3, 5, 7, Y-nya 4, 8, 6, 10, warnanya merah, ukurannya 120. Scatter yang kedua X-nya itu 2, 4, 6, 8, Y-nya 9, 5, 11, 7, warna biru, ukurannya 80. Lalu di sini kita diminta untuk menambahkan teks untuk judul, yaitu distribusi dua kelompok, label X fitur A, label Y fitur B. Lalu gunakan font Arial ukuran 13 dan warna hitam untuk semua label dan judul pada kedua subplotnya. Nah, langsung saja di sini, jadi kita akan membuat garis plot terlebih dahulu, yaitu di sini saya misalkan lagi untuk kedua variabel yaitu variabel sumbu X dan sumbu Y-nya di sini. Kita tampung ke dalam sebuah array, lalu kita tentukan dulu subplotnya. Di sini karena subplotnya tadi itu adalah satu baris dan dua kolom, maka di sini kita buat 1,2. Lalu urutannya yang bagian pertama karena akan ditampilkan di sebelah kiri. Lalu di sini ada variabel lagi, kita akan membuat satu variabel lagi supaya kita tidak perlu mengetikkan atau menulis ulang style font dan lain-lainnya yang kita simpan dalam font 1 di sini, yaitu untuk bentuk fontnya itu adalah Arial, warnanya hitam, untuk size-nya itu 13, sehingga nanti kita tinggal menggunakan variabel yang telah kita buat ini atau kita tinggal memanggil ini supaya kita tidak mengetikkan satu-satu lagi, yaitu seperti familinya itu adalah Arial, warnanya hitam, size-nya itu 13. Jadi langsung saja di sini kita ngebuat sebuah visualisasinya terlebih dahulu dengan plt.plot, yaitu ada sumbu X dan sumbu Y di sini. Nah, stylenya itu adalah garis titik, warnanya oranye, ketebalannya 2,5, penandanya itu adalah lingkaran, marker size-nya itu adalah 8, ukuran dari si penandanya adalah 8, marker edge color-nya atau garis tepi dari si markernya ini adalah hitam. Marker face color-nya atau isi warna, ya warnanya itu hitam tadi. Untuk warna
isinya itu adalah kuning. Nah, lalu di sini diminta untuk menambahkan teks judul dan juga teks di X dan Y-nya. Nah, di sini trend data waktu. Nah, jadi fungsi dari font 1 ini penggunanya itu kita tinggal menggunakan atau memanggil menggunakan fungsi ini, fontdict. Sehingga kita tidak perlu ngebuat satu-satu lagi, yaitu semisal di sini untuk jenis font family-nya yaitu Arial, lalu warnanya black, atasnya itu 13. Kita tidak perlu membuat satu-satu, sehingga kita tinggal manggil variabelnya saja. Di sini juga sama untuk fontnya, yaitu menggunakan font 1 ini juga. Nah, lalu kita akan masuk ke subplot yang kanan, scatter plotnya. Nah, di sini kita inisialkan lagi nih untuk scatter yang pertama dan scatter yang kedua dalam sebuah array. Lalu di sini kita dimasukkan ke dalam subplot, yaitu sama tadi posisinya, yaitu ada 1,2, satu baris dan 2 kolom. Posisinya itu ada di kedua karena dia akan masuk di subplot yang sebelah kanan. Nah, lalu kita tinggal inisialkan lagi nih, yaitu di sini plt.scatter untuk membuat titik atau pertemuan penanda titik di dalam sumbunya, yaitu sumbu X dan sumbu Y-nya, yaitu di sini mengambil sumbu X yang scatter 1 dan sumbu X juga di sini scatter 2, Y-nya juga sama, Y di scatter 1 dan Y di scatter 2. Untuk yang scatter 1 itu warnanya merah, ukuran dari titiknya itu atau lebar dari titiknya itu adalah 120. Yang di scatter 2 itu warnanya biru, lebarnya itu 80. Lalu di sini kita diminta untuk menambahkan title atau teks juga di sini, yaitu teks judulnya distribusi 2 kelompok, X labelnya fitur A, Y labelnya itu fitur B. Kita juga sama di sini menggunakan fontdict font 1, font 1, yaitu kita tinggal memanggil variabel yang telah kita buat saja. Nah, ketika kita print, maka akan tampilan itu nanti seperti ini. Yang ini adalah subplot kiri dan ini adalah subplot kanan. Ada trend data waktu, di X-nya itu waktu, Y-nya itu ada nilai, lalu untuk bentuk garisnya itu seperti ini dan ada markernya, lingkaran. Nah, lalu di subplot yang kedua yaitu distribusi 2 kelompok, itu X-nya itu ada fitur A, lalu fitur B juga. Untuk sebarannya itu seperti ini, ada 2 scatter. Nah, ada red scatter yang pertama, ada biru yaitu scatter yang kedua. Mungkin itu saja mengenai penjelasan LKM2 dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.